Halo teman-teman. Hari ini kita akan pergi ke rumah Pak Jahidin. Nah, siapa itu Pak Jahidin? Pak Jahidin adalah veteran yang berperang dalam Perang Timur Timur. Mau tahu kisah lebih lanjutnya? Ayo kita lihat. Yuk. Sebelumnya kami jelasin dulu nih definisi dari veteran. Veteran menurut KBBI adalah bekas prajurit atau pasukan perang pejuang. Jadi itu sebetulnya budeta-budeta itu cara sini itu apa? Budeta-budeta, terus Afghanistan, terus Pretelin. Nah Pretelin cara sini nih PKI lah ya. Nah ini yang berontak kepada UDT Afghanistan. Sampai-sampai ada yang dikubur, berapa tiga atau berapa yang tidak tunduk sama Pretelin dibunuh. Nah terus kan resah tim-tim ya. Setelah resah, terus presidennya tim-tim menghadap ke Presiden Indonesia minta bantuan. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya tim-tim jejak pendapat itu ya pada waktu itu kan presidennya Pak Habibie ya. Itu ya direkayasa aja lah sama pihak sana. Nah setelah itu mau minta kembali lagi kan ke Indonesia. Indonesia sudah nggak mau. Kayak gitu. Padahal tim-tim diteruskan Indonesia non sewu ya kobol-kobol biayanya, dananya loh, dananya kobol-kobol. Dulu aja dana 100.000 umpamanya, dari sana untuk sana 75%, sini 25, mengurangi dana Indonesia kan, anggaran masih anggaran dana, kayak gitu. Jadi ceritanya gimana? Yang ditanyakan apa, cerita tentang apa? Peran Bapak waktu selama jadi veteran itu ngapain aja? Oh iya, jadi gini, pertama kali saya tugasnya di Slawi, di Brigade 4. Saya 75 berangkat di sana di tim 9 bulan. Karena apa kok 9 bulan? Pasukan setahun. Karena saya pengawalnya komandan brigade. Komandan brigade itu apa namanya, kalau brigade di Slawi itu membawai 3 batalion, 405, 406, 407. Nah saya pengawalnya. Saya pada waktu itu apa namanya, jabatan saya tugas apa namanya, rulitkan lah pergu penyelidikan keamanan lapangan. Jadi saya peleton pengintaian. Saya pengintaian. Jadi saya nginte, jadi mana yang mau digembur, lah saya menyamar. Ya kayak gitulah ya. Jadi saya pindah-pindah, kadang-kadang pindah, setelah itu berapa bulan saya dipindah lagi, dibebekan, diperbandingkan sama Kopassus Kartosuro sana. Dan saya merebut kedudukan musuh. Merebut kedudukan musuh itu saya kadang-kadang serangan pajar itu habis subuh saya nyerang. Jadi saya naik gunung, setelah sampai di puncak saya tiarap baru nembak. Nah, ya itu. Nah yang namanya perang, kalau kita tidak kuat, infanteri tidak kuat, saya kan minta bantuannya, contohnya seperti senjata itu loh, cavalry tank ya, yang kanon. Nah itu seperti itu. Jadi saya rebut itu, terus musuh lari, kadang-kadang ya dapat musuh sampai mati, dapat senjata kayak gitu. Nah, jadi itu sudah 9 bulan. Jadi istilahnya ya perang beneran. Yang meninggal juga banyak, pihak saya banyak, pihak sana banyak. Nah pada waktu itu saya tugas di pertama kali di kota Aili, Timur Timur. Setelah itu saya kan dari Dili merebut Dili kota Dili ya, merebut Ailiu itu tempat pendidikan, basis pendidikan ya, markas pendidikan. Itu saja sampai 1 bulan, sampai baru tembus. Karena di jalan perang kan nggak sampai. Sampai untuk ada 1 bulan lah saya setelah itu saya konvoi pengambilan logistik di jalan dihadang sama Pretelin.
pohon kayu besar dipalangkan di jalan, otomatis seni tempurnya kan turun mengatasi itu kayu. Dia ditembak seperti itu. Terus saya itu belakang ditembak, tengah ditembak ya, depan ditembak. Wah, kocar kacir. Saya pernah itu. Itu berangkatnya mati di jalan sampai waduh berdarah segala macam, mati dan itu kena senjata. Pulangnya juga seperti itu, pulang ambil logistik dari Dili. Setelah pulang dari Dili, itu yang namanya tentara, ada yang pura-pura sakit, sehat tapi nyakit karena takut pulang ke Dili lagi. Sampai supir reo, truk reo itu loh, truk yang gede. Daripada saya suruh ngambil lagi logistik, lebih baik saya dibunuh saja daripada saya dibunuh musuh. Ada yang sumber seperti itu. Waktu 75 memang benar-benar perang, Mbak. Saya saat mau mendarat ke kota Dili aja, kapal saya cek sudah mendarat, baru ketinggalan hajar, cues. Saya kan tembak, kalau ke belakang lagi itu namanya. Terus ada kapal ini, kapal perang yang namanya Yosudarso ya, Yosudarso. Baru mereka munduran, lalu saya mendarat saya dengan orang sedang dapur dosa tahu kantong yang begitu hijau untuk mengukurnya. Ini satu orang sudah tidak tahu. Tugas bentuknya macam-macam. Ada tugas PTT itu Batalion Teritorial. Saya menjaga kampung karena musuh ini kadang-kadang masuk kampung mengambil barang rakyat. Nah, jadi saya nunggu di pojok kampung, itu namanya tugas PTT Batalion Teritorial. Nah, saya siangnya kadang patroli. Patroli kadang-kadang kalau ketemu musuh ya pernah. Jadi terus saya ini BTT. Kalau slaber nyapu pembersih itu, slaber itu tugas itanya saya kan dikasih tahu sama Pangkopur ya, Panglima Komando Tempur. Patrol 6 daerahnya ini ketinggalan sekian harus diduduki, direbut. Nah, saya di jalan juga udah perang terus. Yang namanya jalan pagi ya, pagi jalan. Terus sehari kan kadang hujan. Itu kalau langitnya jadi yang lama, sampai saya udah lapar, pengen masak aja, kayunya basah semua. Coba ini cerita tentara ya. Sengsaranya, susahnya tentara seperti ini saya ceritakan. Terus pagi-pagi saya gerakan lagi. Pakaian yang basah, saya sampaikan ke pohon yang basah. Yang di rangsel, yang di dalam saya pakai untuk tidur kan. Pagi-pagi yang basah pakai lagi. Sampai kering di badan. Ya kan? Sementara kan pakai basah, pakaian basah kering di badan, ya kenyataan benar. Itu seperti itu. Itu yang namanya cerita masalah tentang veteran. Itu seperti itu. Ini kalau mau lihat buku-buku ini juga ada fotonya saya di sini. Ini perjuangan. Yang meninggal, yang luka berat, yang ringan. Ini dan biasa. Makanya repot. Kalau nggak apa ya repot. Masih. Karena saya dulu kan dari SMA 1 kuliah bahasa Prancis. Terus tahun tak sulit. Kenapa? Yang bukan dari lapangan kerja menurut saya. Iya, bahasa Prancis sulit ya? Tapi sih masih belajar soal bahasa kerja bisa. Iya. Setelah itu saya pindah ke analis kesehatan. Kalau universitas tadi. Sekarang di mana? Sekarang di Mas. Oh, iya. Yang dulu di sana, di Pekanbaru, di Pekanbaru. Itu kesehatan sih. Jadi, tapi maaf ya, kalau yang mau di tentara, maaf. Kalau mau masuk ya, ambil aja. Ya. Kalau akmil sih boleh gagal menerang. Tapi kuliah dulu. Kalau banyak kuliah dulu ya. Tapi apa ya? Tentara kalau akmil itu kan otomatis untuk perang ya. Kalau tentara seperti dari kuliah kan nggak apa-apa. Kesehatan terus pokoknya itu boleh. Ini nih saya nih. Ini kecil. Ini sebelah sini. Ini ya, Bang. Iya, ini iya. Bentar. Oh iya benar ini. Kelompok ini. Yang foto siapa, Pak? Hah? Yang moto? Iya. Yang dulu yang moto Pak Rusbari. Oh. Pak Rusbari. Memang ada yang ditugaskan untuk foto-foto berarti? Ya ada Kak, seksi 1 Intel. Bagian kan dokumen-dokumen intelijen itu kayak gitu. Itu kan ada yang meninggal segala macam. Iya, ada yang tercatat.
Itu apa? Perlu apa lagi yang ceritakan tentang veteran? Ini sih Pak. Dalam bidang apa? Perasaan Bapak selama jadi veteran Oh kayak itu. gitulah, Iya. gitu ya. Perasaan saya setelah jadi veteran, saya merasa bersyukur, ya kan? Merasa nyaman, aman, ya. Namanya orang udah pensiun, Iya. Plong ya Pak. plong, menyukuri plong. Jadi saya itu apa ya? Pokoknya ya bersyukurlah, karena masih ada menerima uang di luar gaji, ya kan? Ada Syukur, tambahan. ada tambahan. Jadi veteran itu tambahannya 1 bulan 1.800.000 di luar pensiunan. Kalau pensiunan sedikit cuma 2.800.000. Kalau ibu malah banyak 4.600.000 Dari mana itu Ibu Pak? dari ke sekolah. Guru ini sebelah SD sebelah. Sudah 13 tahun pensiun. Nah, ini apa perlu saya cerita masalah waktu di hutan? Boleh, boleh. banget. Waktu di hutan, saya belum selesai tadi. Waktu di hutan, saya jalan, ya. Jalan terus. Berhentinya nanti kalau sudah sore sekitar habis maghrib. Biasanya kalau suasana saya nggak capek, saya bikin bivak, mantel yang digendong itu mantel. Berhubung kita capek, kadang ya cuma alang-alang aja, rumput alang-alang saya robohkan, ya. Terus yang separuh mantelnya buat lemekan saya, yang separuh untuk tutup badan saya. Itu riwayat saya. Pagi gerakan lagi. Di sana di hutan makan seadanya, ya. Ya kadang dapat ada rusa lari, bunuh ya untuk makan saya. Kalau nggak ada apa-apa, ya saya cari-cari gorila ketewel ya. Terus kadang pondok, karena kiriman beras telat. Ular juga. Ular ada yang makan, saya sampai dicokol-cokolakan sama komandan Danton saya. Yang saya nggak suka, saya sampai mau nangis. Baunya udah langu loh, saya nggak biasa. Yang Katolik ya pada makan babi ya biasa. Saya babi ular maaf saya nggak mau. Kalau rusa saya mau. Jadi makanya kebanyakan rusa Pak. Ya rusa ya betul kebanyakan karena yang banyak rusa. Kalau habis hujan rumput hijau rusa keluar semua makan rumput yang baru tumbuh itu kan hijau lah itu. Lah itu keluh kesah saya. Mungkin yang mau diceritakan keluh kesah saya. Iya. Cerita riwayatku ya. Iya. Jadi gini, di hutan kadang-kadang masak nasi. Waktu tahun 75 masak nasi setengah matang kan asap itu kan untuk titik tanda musuh ya. Iya. Dincer terus sampai nasi saya setengah matang. Saya gendong aja. Biar nggak berasap. Ya berenggan asapnya saya buang. Setengah matang pun saya makan. Saya di sana kalau masak nasi tak kasih terasi, cabai ditumbuk itu, terus diubur-ubur. Nah, jadi nasi nun saya bu, nasinya coklat. Jadi masak sekali untuk makan sehari. Itu keluh kesah tentara. Itu seperti itu. Makanya ya kalau kepengen tentara ya inilah ceritanya seperti ini. Kesusahannya saya ceritakan. Tapi yang namanya sudah memang apa nasib saya, ya saya syukuri, saya renung. Susah seperti apapun saya syukuri. Susah kepengen pulang tidak mungkin akan pulang. Ya udah nggak usah ngesulat. Ya kan? Ya sabar gitu. Itu di sana saya kan orang kesehatan ya. Saya ngawal satu peleton. Kalau ada yang nembak-nembak di belakang, aduh temannya ada yang sakit. Saya udah jalan ke depan, masa balik lagi nulungi yang sakit. Sini senjatanya, sini rangselnya. Saya taruh di depan, jadi saya rangselnya 2. Oh, depan belakang. Ya depan belakang, saya membawa senjata 2. Ngawal. Senjatanya berapa kilo itu? Gimana? Senjata Satu senjata. Satu senjata, sekitar 3 kilo. Oh, berat banget, berat. Nah, itu seperti iya. Nah, terus belum tas ya. belum tas ya. Jadi keluh kesan yang saya ceritakan tentara seperti itu. Jadi apa ya? Kalau logistik tidak datang ya susah. Ya. Kalau datang ya susah karena apa? Bebanku tambah. Kaos kaki kan mulur ya. Iya. Saya kasih beras, saya kalungan ke leher. Kalungan dulu. Karena rangsel udah lama. Di sana saya punya TBO. Jadi TBO itu kan
caranya membantu saya lah. Nah, TPO-nya itu bawa wajan, bawa manci kadang untuk masak. Itu seperti itu. Ya, tenaga bantuan operasi TPO ya. Bantu bawa barang. Iya, bawa barang. Kadang-kadang kalau mbak beras, kadang kalau pas saya dapat, kalau mencari di kampung nggak dapat kan saya tetap sendiri. Itu seperti itu. Nah, nanti setelah TPO saya pulang, tak kasih duit sama saya. Saya kan dulu di sana ada kejajaran moral ya, ada uang nyamuk lah untuk kayak gitu. Jadi ada uang cahril. Terus ya jadi sama saja di sana menerima gaji lah ya. Di sini untuk istri yang sudah punya istri pada waktu itu tahun 75 saya masih bujangga. Itu seperti itu. Yang namanya tentara memang keras. Terus sini perang gencar, ada peleton yang mundur, Komandan Brigade Pak Atmanto pada waktu itu namanya Pak Atmanto dan Brigade Cyber. Haryo sama ajudannya, cek itu kenapa mundur, depan lagi gencar tembakan. Dicek katanya pelurunya habis, bilangnya pelurunya habis ya. Setelah dicek masih. Mau kendaraan kopi tonton dipopori sama dan brigadenya, yang komandan yang paling tinggi di brigade. Itu seperti itu. Itu keluh kesahnya saya seorang militer itu. Jadi makannya seadanya lah. Memang dalam latihan survival di pendidikan memang betul menghadapi kalau kita nggak dapat makan di hutan. Nah, waktu pendidikan pelatih bilang berhubung kapur dikuasai oleh musuh, kita nggak bisa makan, cari makan masuk hutan, masuk rawa-rawa 3 hari. Setelah itu karena 3 hari nggak makan, begitu saya turun dari hutan, saya dikasih bubur menaduk karena perutnya perut makannya acak-acakan, dikasih bubur. Itu seperti itu. Kalau senangnya apa, Pak? Gimana? Senangnya Ya. Kalau senangnya di sana gini, sebetulnya sedih, tapi sedihnya tak buang dibikin senang karena banyak teman sendoguro, kadang-kadang lucon ya kan, terus kadang-kadang sampai pelok sakit ya. Namanya orang kan kesel pelok, aduh ini gimana? Mana sarung, ambil sarung. Orang itu dimasukkan sarung, dipikul sama kayu kan, dimasukkan sarung, pikul 2 orang. Ya itu. Ini nih saya nih. Ini kecil. Ini sebelah sini. Ini ya Bang? Iya, ini iya. Bentar. Oh iya benar ini. Kelompok ini. Yang foto siapa, Pak? Hah? Yang moto? Iya. Yang dulu yang moto Pak Rusbari. Oh. Pak Rusbari. Memang ada yang ditugaskan untuk foto-foto berarti? Ya ada Kak, seksi 1 Intel. Bagian kan dokumen intelijen itu kayak gitu. Itu kan ada yang meninggal segala macam. Iya, ada yang tercatat. Itu apa? Perlu apa lagi yang ceritakan tentang veteran? Ini sih Pak. Dalam bidang apa? Perasaan Bapak selama jadi veteran. Oh kayak gitu lah, Iya. gitu ya. Perasaan saya setelah jadi veteran, saya merasa bersyukur, ya kan? Merasa nyaman, aman, ya. Namanya orang udah pensiun. Iya. Plong ya Pak? Plong, menyukuri plong. Jadi saya itu apa ya? Pokoknya ya bersyukurlah. Karena masih ada menerima uang di luar gaji. Ya kan? Ada tambahan. Jadi veteran itu tambahannya 1 bulan 1.800.000 di luar pensiunan. Kalau pensiunan sedikit cuma 2.800.000. Kalau ibu malah banyak 4.600.000. Dari mana itu Pak? Dari sekolah. Guru ini sebelah. SD sebelah. Sudah 13 tahun pensiun. Nah, ini apa perlu saya cerita masalah waktu di hutan? Boleh. Waktu di hutan, saya belum selesai tadi. Waktu di hutan, saya jalan, ya. Jalan terus. Berhentinya nanti kalau sudah sore sekitar habis maghrib. Biasanya kalau suasana saya nggak capek, saya bikin bivak, mantel yang digendong itu mantel. Berhubung kita capek, kadang ya cuma
alang-alang aja, rumput alang-alang saya robohkan, ya. Terus yang separuh mantelnya buat lemekan saya, yang separuh untuk tutup badan saya. Itu riwayat saya. Pagi gerakan lagi. Di sana di hutan makan seadanya, ya. Ya kadang dapat ada rusa lari, bunuh ya untuk makan saya. Kalau nggak ada apa-apa, ya saya cari-cari gorila ketewel ya. Terus kadang pondok, karena kiriman beras telat. Ular juga. Ular ada yang makan, saya sampai dicokol-cokolakan sama komandan Danton saya. Yang saya nggak suka, saya sampai mau nangis. Baunya udah langu loh, saya nggak biasa. Yang Katolik ya pada makan babi ya biasa. Saya babi ular maaf, saya nggak mau. Kalau rusa saya mau. Jadi makanya kebanyakan rusa, Pak. Ya rusa, ya betul. Kebanyakan karena yang banyak rusa. Kalau habis hujan, rumput hijau, rusa keluar semua makan rumput yang baru tumbuh itu kan hijau lah itu. Nah itu keluh kesah saya. Mungkin yang mau diceritakan keluh kesah saya. Iya. Cerita riwayatku ya. Iya. Jadi gini, di hutan kadang-kadang masak nasi. Waktu tahun 75 masak nasi setengah matang, kan asap itu kan untuk titik tanda musuh ya. Iya. Dincer terus sampai nasi saya setengah matang, saya gendong aja. Biar nggak berasap. Ya berenggak asapnya saya buang. Setengah matang pun saya makan. Saya di sana kalau masak nasi tak kasih terasi, cabai ditumbuk itu, terus diubur-ubur. Nah, jadi nasi nun saya bu, nasinya coklat. Jadi masak sekali untuk makan sehari. Itu keluh kesah tentara. Itu seperti itu. Makanya ya kalau kepin tentara ya inilah ceritanya seperti ini. Kesusahannya saya ceritakan. Tapi yang namanya sudah memang apa nasib saya, ya saya syukuri, saya renung. Susah seperti apapun saya syukuri. Susah kepin pulang tidak mungkin akan pulang. Ya udah nggak usah ngesulat. Ya kan? Ya sabar gitu. Itu di sana saya kan orang kesehatan ya. Saya ngawal satu peleton. Kalau ada yang nembak-nembak di belakang, aduh temannya ada yang sakit. Saya udah jalan ke depan, masa balik lagi nulungi yang sakit. Sini senjatanya, sini rangselnya. Saya taruh di depan, jadi saya rangselnya 2. Oh, depan belakang. Ya depan belakang. Saya nyembah senjata 2. Ngawal. Senjatanya berapa kilo itu? Gimana? Senjata satu senjata, senjata 3 kilo. Oh, berat banget. Nah, itu seperti iya. Nah, terus belum tas ya. belum tas ya. Jadi keluh kesan yang saya ceritakan tentara seperti itu. Jadi apa ya? Kalau logistik tidak datang ya susah. Ya. Kalau datang ya susah karena apa? Bebanku tambah. Kaos kaki kan mulur ya. Iya. Saya kasih beras, saya kalungan ke leher. Kalungan dulu. Karena rasul udah lama. Di sana saya punya TBO. Jadi TBO itu kan caranya membantu saya lah. Nah TBO-nya itu bawa wajan, bawa manci kadang untuk masak. Itu seperti itu. Ya tenaga bantuan operasi TBO ya. Bantu bawa barang. Iya bawa barang kadang-kadang kalau mbak beras kadang kalau pas saya dapat, kalau mencari di kampung nggak dapat kan saya tetap sendiri. Itu seperti itu. Nah nanti setelah TBO saya pulang tak kasih duit sama saya. Saya kan dulu di sana ada kejajaran moral ya, ada uang nyamuk lah untuk kayak gitu. Jadi ada uang cahril. Terus ya jadi sama saja di sana menerima gaji lah ya. Di sini untuk istri yang sudah punya istri. Pada waktu itu tahun 75 saya masih bujana. Itu seperti itu. Yang namanya tentara memang keras. Terus sini perang gencar, ada peleton yang mundur, komandan brigade Pak Atmanto, pada waktu itu namanya Pak Atmanto dan brigade saya. Haryo sama ajudannya, cek itu kenapa mundur, depan lagi gencar tembakan. Dicek katanya pelurunya habis, bilangnya pelurunya habis ya. Setelah dicek masih. Sini mau kendaraan kopi tonton dipopori sama dan brigadenya, yang komandan yang paling tinggi di brigade. Itu seperti itu. Itu keluh kesahnya saya seorang militer itu. Jadi makannya seadanya lah. Memang
dalam latihannya, latihan survival di pendidikan memang betul menghadapi kalau kita nggak dapat makan di hutan. Nah, waktu pendidikan pelatih bilang berhubung kapur dikuasai oleh musuh, kita nggak bisa makan, cari makan masuk hutan, masuk rawa-rawa 3 hari. Setelah itu karena sehari-hari 3 hari nggak makan, begitu saya turun dari hutan, saya dikasih bubur menaduk karena perutnya perut makannya acak-acakan, dikasih bubur. Itu seperti itu. Kalau senangnya apa, Pak? Gimana? Senangnya. Senangnya ya. Kalau senangnya di sana gini, sebetulnya sedih, tapi sedihnya tak buang dibikin senang karena banyak teman sendoguro, kadang-kadang lucon ya kan. Terus kadang-kadang sampai pelok sakit ya. Namanya orang kan kesel pelok. Aduh ini gimana? Mana sarung-sarung? Ambil sarung. Orang itu dimasukkan sarung, dipikul sama kayu kan. Dimasukkan sarung, pikul 2 orang. Ya itu seperti itu. Ada punya keluarga baru ya, Pak? Nah seperti itu. Ya terus manggil helikopter bawa ke rumah sakit lapangan Rumkit Lab seperti itu. Jadi namanya orang ya tahunan berjalan kaki kan tetap ya lelah lah ya. Yang mental ini terutama mental. Yang mentalnya nggak kuat jadi atlet ya nggak bisa jadi tentara. Soalnya tentara kadang-kadang dibikin kesel, dibikin jengkel. Namanya perintah tidak ada alasan harus ada. Yang bantah ditempeleng itu tentara. Kamu buat perintah itu seperti itu. Yang nempelengnya palingnya gini ya saya. Gitu. Kalau dulu memang waktu saya pukulannya gini beneran karena apa? Tentaranya setelah didik saya banyak yang dipecat. TKI setelah itu TKI yang belum dipecat mendidik saya kecilnya. Saya masuk tentara tahun 74. Ya. Jadi saya pensiun ini sudah 19 tahun. Pensiun pangkat terakhir apa, Pak? Sersan Mayor, kuning papak di lengan. Makanya saya begini, Pak salaman, Bapak Sersan Mayor bisa ngelantik saya laptop. Itu seperti itu. Ya mudah-mudahan anak saya kalau memang nasibnya baik ya sekolah sekali lagi ya bisa ditampar. Sekolah dunia ya? Ya sekarang kerja ya. Jadi itu 7 bulan jadi letnan. Kalau Akmil kan 3 tahun. Ya sekarang Ya 3 tahun. 1 tahunnya pelatihan. Ya. Tapi kalau mau nggak apa-apa lah. Namanya banyak orang tetap ya. Tapi ya itulah. Kalau sama seniornya, sama abangnya nggak disiplin, nggak tempelan benar. Ngeranyak pokoknya nggak sopan gitu loh. Nggak pakai angga ungguh. Itu memang dididik seperti itu. Di sana memang dididik jiwa-jiwa pimpinan. Sendok jatuh pun nggak boleh diambil sendiri. Sampai harus merintah. Kan ada sipil-sipil itu. Jadi dididiknya jiwa pimpinan. Ya kalau yang memang minat posturnya bagus ya saya senang monggo lah. Ya. Tapi ya itu kalau perempuan cocoknya maaf. Kalau apa ya Jepang itu perempuan sangat kasihan. Pulangnya sore berangkat pagi kan. Kalau punya anak malah nggak ketemu anak. Karena berangkat masih tidur. Pulang sudah tidur. Itu kalau bisa. Tapi namanya senang ke Jepang ya mungkin. Terus maaf ini adalah yang namanya apa? Sekolah pendidikan muridnya pre kan ikut pre ya. Kalau kesehatan kan kadang dinas mau jam 10 baru berangkat nanggung itu. Tapi ya apa belum nasib memang kita semua ya Allah. Tapi ya berusaha. Tapi kalau pada cocok yang mau saya ya polanya Seninnya kuliah pendidikan dengan kesehatan. Yang di bahasa Prancis saya tak sanggup. Aduh, iya ya kesehatan. Nah, terus ini apa yang mau yang ditanyakan cerita apa lagi? Tentang Paling apa? ini sih Pak, ada ini lagi nggak bukti fisiknya selain buku ini? Oh nggak ada cuma itu. Oh apa sih ya? Baju perang. Oh, Baju-bajunya. oh iya. Ninseung ya. Ini kan topinya udah pernah lihat kan? Iya. Ini topinya, ini baretnya, ini bajunya. Ini. Ini
dipakai perang ini, Pak? Iya. Bukan, ini setelah bukan pernah. Ini setelah aku jadi veteran. Nah ini logonya kayak gini, ya. Legiun Veteran, ya kan? Nah, ini lah, ini. Ini ya Pak. Ya ini termasuk ini kan anu belum dipasang. Nah ini termasuk apa? Lah itu. Selama perang itu pernah Iya. ketembak berapa kali? Iya. Saya belum pernah ketembak. Bersih. Bersih. Oh. Jadi gini, ada yang namanya Raharjo. Setelah ketembak, ususnya brodol, Iya. itu dibawa rumah sakit, sembuh sehat, ngamuk dia, jadi mintanya perang terus. Saya harus bunuh Bradley, kayak gitu. Itu seperti itu namanya Raharjo. Banyak yang kena itu, ya itu. Terus ini ada, tapi bukan veteran. Berangkat di bawahnya saya kan tuh di rumah lagi bentar-bentar rame-ramenya. Iya. Itu seperti itu. Ada yang kena ininya, kena ini sampai dibawa ke Jakarta. Untung napasnya masih nyentel ya. Kan, ya kan? Sekolah yang rajin belajar, kayak gitu maksudnya? Iya. Yang rajin belajar, yang tekun, ya kan? Yang rajin belajar, yang tekun. Terus semoga setelah lulus dari SMA, semoga mendapat pendidikan yang sesuai angan-angannya panjenengan, ya kan? Nah itu doa saya. Setelah angan-angan pendidikan sekolah kuliah sesenangnya panjenengan, semoga panjenengan dapat nasib yang terbaik melebihi saya. Amin. Ya kan? Kira-kira seperti itu ya kesan saya.